Selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang mengikuti perbaktian online kita pada Sabat ini. Sabat ini adalah Sabat ke-13 dalam kuartal ketiga tahun 2021. Bersama dengan saya, Molly akan memimpin anda dalam acara kebaktian kita pada Sabat ini. Sesi sekolah Sabat kita akan dimulakan dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Ratna. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang juga disampaikan oleh Saudari Ratna. Cerita kanak-kanak pada Sabat ini akan dikendalikan oleh Jabatan Pelayanan Kanak-kanak Mission Sarawak. Ringkasan cornerstone kita akan disampaikan oleh Pastor Bruce Baun. Pelajaran sekolah Sabat kita pula akan disampaikan oleh Pastor Pendi Melan. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada anda semua. Tajuk berita mission kita pada Sabat ini ialah kebenaran yang kecil dari negara pelarian NAD. Masa sudah hampir waktu makan tengah hari dan ketua kumpulan memberitahu bahawa masa sudah hampir dan ketua kumpulan memberitahu bahawa dia akan berangkat untuk mengambil Niang yang sedang berada di bandar Maryville, Tennessee. Niang sudah bersedia untuk menikmati makanan pek bungkusnya dan sambil dia berbual-bual dengan pelajar-pelajar evangelisasi buku-buku rohani mengenai pengalaman mereka pada pagi itu. Kemudian Niang ternampak seorang wanita sedang memasukkan barang-barang yang dia telah beli dari sebuah pasar diskaun ke dalam but keretanya. Nampaknya Niang masih ada masa untuk berbual dengan seseorang itu sebelum makan tengah hari. Niang pun cuba menghampiri wanita itu dengan senyuman manisnya. Niang memperkenalkan dirinya dan memberitahu bahawa dia adalah seorang pelajar yang sedang mencari belanja semasa cuti semester. Niang lalu mengeluarkan dari bagnya sebuah buku kesihatan yang mengajar orang ramai bagaimana menggunakan tumbuh-tumbuhan yang segar dalam keadaan asalnya. Niang pun mengeluarkan sebuah lagi buku mengenai masakan yang berjudul Adakah Puan Suka Memasak di Rumah dan buku yang lain yang berjudul Step to Christ.
Sekarang, wanita ini pun ada 3 buah buku dalam tangannya. Wanita itu pun berkata, saya tidak bawa buku cek saya dan tidak lagi punya wang kerana sudah belanjai di kedai diskaun tadi. Wanita itu masih memegang ketiga-tiga buku tersebut seolah-olahnya tidak mahu mengembalikan kepada Niang. Niang pun keluarkan lagi lebih banyak buku, termasuk buku-buku tulisan Ellen White yang berjudul The Desire of Ages dan The Great Controversy, dan juga buku-buku khas untuk kanak-kanak. Kelihatan wanita itu tidak dapat memilih yang mana satu yang dia harus ambil dan beli. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Puan Cindy. Dia akhirnya menggunakan kad debitnya untuk membeli semua buku dan sebagai sumbangan ikhlas kepada Niang. Selepas selesai membuat bayaran, Niang pun bertanya Puan Cindy jika dia inginkan Niang berdoa untuknya. Puan Cindy pun berkata, saya suka berdoa dan ingin sekali untuk didoakan. Wajah Puan Cindy kelihatan ceria, bersinar selepas Niang berdoa untuknya. Tiba-tiba, beberapa perkataan keluar dari mulutnya. Dia memberitahu bahawa dia dan keluarganya telah melalui masa yang sukar selepas melalui kesakitan dan kematian. Puan Cindy telah dan sedang mencari pengertian yang lebih mendalam mengenai kehidupan untuk mereka, dan dia juga ingin mengetahui mengenai Tuhan dengan lebih mendalam lagi. Terima kasih ke atas sumbangan anda kepada persembahan Sabat ke-13 pada tahun 2011 yang telah berjaya digunakan untuk membantu kanak-kanak pelarian seperti Niang untuk bersekolah di sekolah-sekolah mission Gereja Kristen Seventh-day Adventist di Divisi Amerika Utara, di mana keluarga Niang adalah sebahagian daripada pelarian dari negara Myanmar yang berhijrah di negara Amerika Syarikat. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 suku ketiga yang dikumpulkan pada pagi Sabat ini akan digunakan lagi untuk membantu kanak-kanak pelarian untuk mendapatkan pendidikan awal Kristen Seventh-day Adventist. Peruntukan yang disalurkan melalui persembahan ini akan digunakan untuk membina tempat tinggal pegawai-pegawai misionari yang akan berkhidmat di sekolah Seventh-day Adventist Palau di Lautan Pasifik. Projek seterusnya adalah untuk menyiapkan fasa kedua gym serbaguna di sekolah Seventh-day Adventist Holbrook Indian di negeri Arizona, Amerika Syarikat, dan pembiayaan projek pusat community di pekan terpencil Pekan Iglulik negara Kanada. Terima kasih ke atas sumbangan sukarela anda pada persembahan Sekolah Sabat dan persembahan Sabat ke-13 suku ketiga tahun 2021 yang akan digunakan untuk membantu menyebarkan Injil di Divisi Amerika Utara. Terima kasih dan selamat Hari Sabat. Tuhan memberkati. Selamat pagi semua dan selamat Hari Sabat. Pada hari ini, Auntie Queen akan membimbing kita semua di dalam pelajaran Sabat yang ke-13. Sebelum kita bermula, mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta di kerajaan syurga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau kerana Engkau telah memberkati kami pada 6 hari yang lalu. Dan pada hari ini, kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu dan untuk kami belajar tentang firman-Mu. Ampunkanlah segala kesalahan dosa kami dan lindungilah kami dari segala ancaman bahaya. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Mari kita dengar ayat hafalan kita pada hari ini. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu dan bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Di dalam Mazmur 54 ayat 8. Tajuk cerita kita pada hari ini ialah terlalu banyak persembahan. Kita akan mendengarkan tentang kisah Musa. Cepat! Musa memiliki satu pengumuman yang penting untuk dibuat. Seluruh orang Israel haruslah dikumpulkan. Lalu ibu pun menyeletakkan apa yang sedang dikerjakannya dan dia pun mengambil bayinya.
Jadi dia pun berlari diikuti oleh kedua orang adiknya bernama Zibeon dan Gerson. Keluarga itu pun tergesa-gesa bergabung dengan keluarga Israel yang lainnya. Mereka semua berkumpul dan mereka ingin mendengar apa yang Musa ingin katakan. Lalu, setelah mereka semua pun senyap, Musa pun berkata, "Kita membutuhkan emas, perak, dan tembaga. Kita memerlukan kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermizi, dan lenan halus. Selain itu, kita juga memerlukan kulit binatang, kayu akasia, minyak zaitun, dan batu permata. Engkau haruslah menyumbangkannya jika hatimu digerakkan oleh Tuhan. Pemberianmu itu akan menjadi satu persembahan baginya." Lalu Musa pun dia teruskan lagi berbicara, "Kita juga memerlukan orang-orang yang ahli, seperti pemintal dan penenun untuk menolong kita menyiapkan bahan-bahan. Orang-orang yang dapat mengerjakan perak, emas, dan tembaga. Kita juga memerlukan orang-orang yang tahu bagaimana untuk memotong dan membentuk bebatuan. Tukang kayu juga diperlukan untuk mengerjakan kayu. Pemintal untuk memintal bulu domba dan kain lenan. Dan kita juga memerlukan penenun untuk membuat gorden dan baju jubah para imam yang suci yang akan dikenakan oleh mereka." Lalu Musa pun berkata, "Bezalel dari suku Yehuda dan Aholiab dari suku Dan akan mengepalai semua pekerja dan pekerjaan tersebut." Lalu Musa bercakap, "Roh Tuhan telah memenuhi mereka dengan keahlian dan pengetahuan dan kesanggupan untuk mengajar orang lain untuk melakukan pekerjaan yang khusus ini." Lalu setelah Musa berhenti berbicara, lalu terdengarlah satu suara yang dengan gembira yang berkata, "Ibu!" Lia pun mulai berseru, "Kita dapat menolong dengan banyak cara. Engkau adalah salah satu pemintal dan penenun yang terbaik di seluruh perkemahan. Saya akan menolong untuk menjaga bayi sehingga engkau dapat meminta," kata Lia kepada ibunya. "Dan kita juga memerlukan cermin dan sikat rambut yang terbuat dari tembaga," kata Zibeon. "Dan engkau serta ibu juga memiliki perhiasan emas," tambah Gerson. Jadi Lia pun berkata, "Kita juga memiliki anting-anting dan gelang dari emas." Lia mendapatkan barang perhiasan tersebut daripada sahabat baiknya dari Mesir sebelum mereka meninggalkan Mesir pada malam hari tersebut. Jadi hari berikutnya, keluarga itu dengan penuh sukacita mengumpulkan barang-barang mereka. Bersama-sama mereka membawanya ke tempat di mana bangunan akan didirikan. Jadi batu bata pun mulai dibentuk dan emas di sebelah sini, perak di sebelah sana. Lalu jadi penunggu dan perkakas lainnya juga ada di sana. Kulit-kulit binatang, kayu akasia, bulu domba, dan kain lenan juga terdapat di sana. Dengan sukacitanya mereka memenuhi tempat tersebut seperti hari yang penuh kegembiraan. Setiap hari, Lia, Zibeon, dan Gerson sering berjalan melewati bangunan tersebut. Kemudian satu hari, para pembangunan berkata kepada Musa, "Musa, kita tidak memerlukan bahan bangunan lagi. Kita sudah memiliki lebih dari cukup." Musa pun berkata kepada orang Israel untuk berhenti menyumbang.
Orang Israel telah datang seluruhnya dan mereka dengan sangat gembiranya untuk mengasihi Tuhan. Mereka juga sangat merindui untuk melihat bait suci yang dibangunkan. Bukankah hebat cerita itu tadi? Jadi mari kita melihat kepada mesej kita pada hari ini, yaitu aku menyembah Tuhan melalui persembahanku. Dan mari kita dengar semula apa ayat hafalan tadi. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Di dalam Mazmur 54 ayat 8. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Untuk ringkasan Konsten Remaja, yaitu pada Sabat ke-13, pelajaran kita yang terakhir untuk kuarter 3 2021 yang bertajuk Anda Terlebih Dahulu. Untuk ayat inti kita diambil dari 2 Korintius 10 ayat 5 yang berbunyi, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara dan saudari di dalam Kristus, di dalam buku tulisan Ellen G. White, yaitu buku Kerinduan Segala Zaman, muka surat 437 mengatakan, kesederhanaan, sifat melupakan diri sendiri, serta kasih seorang anak kecil yang penuh kepercayaan adalah sifat-sifat yang dihargai oleh syurga. Inilah ciri-ciri kebesaran sejati kerajaan Yesus, bukannya ditandai dengan kebesaran dan pertunjukan duniawi. Di kaki Yesus segala kehormatan ini dilupakan. Yang kaya dan yang miskin, yang terpelajar dan yang tidak terpelajar, bertemu bersama-sama tanpa memikirkan tentang kasta atau keunggulan duniawi, tetapi semuanya bertemu sebagai jiwa-jiwa yang dibeli dengan darah, sama-sama bergantung kepada seorang yang menebus mereka bagi Tuhan. Ditahukah Anda, yang berikut adalah definisi sebagai sombong, cita-cita, dan rendah hati. Menurut The New Choice English Dictionary, Peter Haddock Publishing, United Kingdom pada tahun 1999, sombong merupakan satu perasaan yang berkaitan dengan nilai diri dan harga diri. Harga diri yang keterlaluan mementingkan diri, merasakan diri sendiri sangat penting. Cita-cita pula merupakan keinginan untuk berkuasa atas kekayaan dan kejayaan. Kerendahan hati pula adalah satu keadaan di mana seseorang menganggap dirinya kurang mampu, sederhana, tidak pura-pura, dan pelayanan. Pada pandangan lain pula, yaitu buku tulisan Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, muka surat 435, Yesus telah mengatakan kepada mereka bahwa ia harus mati demi kepentingan mereka. Dan cita-cita mereka mementingkan diri sebagai mencolok perbezaannya dengan kasihnya yang tidak mementingkan diri. Sampai di sini saja ringkasan Cornerstone Remaja kita pada Sabat ini. Semoga kita berjumpa lagi dan Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat hari Sabat kepada saudara-saudari seiman di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Pada hari ini saya akan membawakan sekolah Sabat yang bertajuk Istirahat yang terakhir untuk pelajaran yang 13, kuarter yang. Ayat hafalan terdapat dalam 1 Korin 2 ayat 9 mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi. Saudara dan saudari, tidak dinafikan hidup pada zaman sekarang, kita mengalami pelbagai krisis di dalam dunia ini. Peristiwa-peristiwa akhir zaman sedang digenapi dengan cepat. Bahkan kita menghadapi masalah pribadi yang sangat serius.
Sementara kita menunggu perhentian terakhir dalam Kristus, dapatkah kita menemukan perhentian di sini pada saat ini? Jadi untuk kita merungkai pelajaran Saudara Sahabat kita pada hari ini, kita akan diperhadapkan dengan 5 tajuk untuk Saudara Sahabat kita, yaitu istirahat dalam masa depan yang mulia, istirahat di dalam tengah masalah, istirahat dalam bekerja untuk Tuhan, istirahat dalam pengharapan, dan istirahat terakhir. Baik, kita pergi ke pelajaran yang pertama. Istirahat dalam masa depan yang mulia. Dalam buku Wahyu 1 ayat 1 mengatakan, inilah wahyu Tuhan Kristus yang dikurniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Yohanes hidup dalam pengasingan di Pulau Patmos pada ketika itu. Dan dia menerima satu wahyu yang luar biasa tentang Yesus Kristus. Dan dia diperintahkan untuk menulis 7 surat, masing-masing satu untuk setiap gereja di Asia pada waktu itu, dan telah dinyatakan di dalam perkabaran itu. Kalau kita melihat slide yang sebelah, terdapat 7 gereja yang terdapat pada waktu itu. Kemudian Yohanes diperlihatkan peristiwa-peristiwa terakhir yang akan membawa kepada masa depan yang mulia, yaitu istirahat kekal di bumi yang baru bersama dengan Allah. Kita dapat beristirahat hari ini karena kita percaya bahwa Tuhan mengetahui masa depan, mengendalikan sejarah kita, dan sedang mempersiapkan suatu masa depan kekal yang damai dalam sejahtera hidup. Seterusnya, kita melihat tajuk istirahat di tengah masalah. Buku Matius 24 ayat 8 mengatakan, akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dalam Matius 24, Yesus memperkenalkan garis besar peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum kedatangan yang kedua. Ini adalah keadaan yang realistik, yang penuh dengan masalah dan kesusahan yang mengarah pada akhir yang luar biasa. Di satu sisi, dunia menghadapi berbagai bencana. Di sisi lain, mereka yang tetap setia kepada Tuhan dicemu. Ada yang dianiaya oleh mereka yang tidak mengenal Tuhan. Yesus ingin kita dengan percaya beristirahat dalam kasih-Nya. Bahkan jikapun dunia ini sedang runtuh ataupun mengalami berbagai permasalahan di dalam dunia. Saudara dan saudari, Dia pasti akan kembali untuk kita, dan Dia akan membantu kita, menolong kita, sehingga kita mencapai kehidupan untuk sampai ke akhir zaman, kehidupan kita sepanjang hayat kita, jika kita berharap dan bersandar pada Yesus. Di sini, seterusnya, istirahat dalam bekerja untuk Tuhan. Dalam buku Wahyu 14 ayat 7, takutlah akan Tuhan dan kemuliaan Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Istirahat dalam Kristus bukanlah penantian yang sia-sia. Kita telah dipanggil untuk menyatakan Injil kepada dunia, memberitahu tentang penghakiman, dan mendorong semua orang untuk menyembah Sang Pencipta. Kita dapat menemukan istirahat dalam Tuhan saat kita bekerja dengan setia baginya. Sebaliknya, mereka yang bekerja untuk musuh, siang malam mereka tidak berhenti-henti akan diseksa. Terdapat dalam buku Wahyu 14 ayat 11 mengatakan, seperti yang Yesus katakan, kita mungkin menghadapi masalah saat ini. Kita memberitakan Injil yang kekal, namun kita dapat bersukacita bahwa tidak pernah ada situasi yang dihadapi di semua Kristus, di mana Kristus akan memberikan bantuan langsung bagi kita semua, dan harapan untuk hari esok, dan janji perhentian terakhir dalam Kristus. Pelajaran yang seterusnya, istirahat dalam pengharapan. Di dalam buku 1 Tesalonika bagi 4 ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan.
Apa yang terjadi pada mereka yang meninggal atau mereka yang sudah mati? Apakah mereka sudah menikmati perhentian terakhir yang telah Tuhan janjikan? Sebaliknya, di dalam Alkitab mengajar kita, kematian adalah tidur. Dan tidak diragukan lagi, kematian adalah dinyatakan di sini adalah istirahat. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Dalam Wahyu 14 ayat 13. Namun itu bukanlah perhentian kekal seperti dinyatakan di dalam Alkitab. Dan istirahat di dalam damai terukir banyak batu nisan orang yang percaya yang meninggal sekarang sedang beristirahat dengan harapan pada satu hari nanti mereka akan dibangunkan oleh Yesus Kristus. Dan kita beralih ke pelajaran yang seterusnya, yaitu istirahat yang terakhir. Bersukacitalah sentiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di dalam buku Filipi bagi 4 ayat 4 mengatakan, bayangkan saudara dan saudari, Anda mulai perjalanan ke tempat baru yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya. Anda tidak memiliki petunjuk jalan, peta, GPS atau smartphone. Apakah itu akan menjadi suatu perjalanan yang santai? Atau apakah Anda akan merasa gelisah sampai Anda mencapai tujuan Anda? Untungnya saudara dan saudari kita semua, Tuhan telah memberikan kita peta sederhana dan panduan yang tepat sehingga kita dapat mencapai tujuan yang telah Dia persiapkan, yaitu peristirahatan terakhir bersamanya untuk selama-lamanya. Oleh itu, Paulus mendorong kita untuk bersukacita dalam pengharapan pada saat ini. Tidak peduli situasi kita, apapun yang kita sedang hadapi. Pengorbanan Yesus di kayu salib akan memberi satu jaminan kepada kita, yaitu sorga yang kekal. Dan oleh itu kita saudara dan saudari semua, kita haruslah merasa gembira karena Yesus sanggup mati ganti dosa kita dan memberi keselamatan kekal kepada kita. Untuk kesimpulan pelajaran hari ini terdapat dalam tulisan Ellen G. White, The Desire of Ages. Dia mengatakan, Kristus akan datang dengan awan dan dengan kemuliaan besar. Banyak sekali malaikat yang percaya akan menyertai Dia. Ia akan datang membangkitkan orang mati untuk mengubah orang yang saleh yang hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ia akan datang untuk menghormati mereka yang mengasihi Dia dan memelihara hukum-Nya dan membawa mereka kepadanya. Ia tidak melupakan mereka dan tidak melupakan janjinya. Rantai kekeluargaan akan dihubungkan kembali. Bila kita melihat pada kekasih kita yang sudah meninggal, kita boleh berpikir tentang pagi bila sangkala Allah dan berbunyi. Tidak lama kemudian Tuhan Yesus akan datang. Tidak lama kemudian Ia akan menghapuskan segala air mata dari mata kita. Dan kemudian Ia akan mendirikan kita dengan tidak bernoda, penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Saudara dan saudari semua, tentu kita sekarang pada saat ini, setelah kita mendengar pelajaran ini, hati kita akan bersemangat kembali, diteguhkan oleh iman dalam Tuhan, agar pelajaran ini dan kita diberkati semua. Tuhan memberkati. Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day that our Lord commands us to cease our toiling, and we obey, that we and learn His patient ways, keeping the Sabbath holy in all our days.
hari Sabat serta bertemu lagi dalam sesi kebaktian kedua. Doa persembahan dan persepuluhan kita akan dipimpin oleh Pastor Sabat Dusit dan khotbah kita pada hari ini akan disampaikan oleh Pastor Terry Velton. Mari kita diam seketika, kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan kami, Allah kami yang bertakhta di surga, Tuhan pencipta segala sesuatu, Tuhan yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Dengan kerendahan hati kami ya Tuhan, pada pagi ini kami menghadap takhta-Mu yang kudus. Ampuni dosa kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, karena pada pagi ini kami dapat mengembalikan segala persembahan, mengembalikan segala perpuluhan dana, segala dana untuk Tuhan. Biarlah semuanya ini ya Tuhan digunakan untuk kemuliaan Tuhan, digunakan untuk menjadi saluran berkat kepada orang yang memerlukan. Berkati setiap hati dan jiwa kami ya Tuhan, supaya kami terus berdiri teguh untuk kami menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, haleluya, kita berjumpa lagi pada kali ini. Saya ingin ucapkan selamat hari Sabat kepada saudara-saudari di mana saja saudara-saudari melihat dan bersama dengan saya pada saat ini. Terima kasih kepada Hope Channel yang memberikan peluang dan ruang dan waktu ini untuk kita berbicara dan mendengar firman Tuhan. Selamat hari Sabat yang ke-13 pada kuartal ini, kuartal pengakhiran kuartal 3 tahun 2021. Sebelum saya meneruskan perkongsian firman Tuhan pada saat ini, saya ingin memimpin semua kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami ingin merendahkan diri kami kepada Tuhan. Kami meminta pengampunan dari Tuhan agar apa yang kami lakukan, pendengarkan, memberikan suatu perubahan dalam kehidupan pribadi kami. Tuhan, biarlah pada saat ini Kau memberikan kuasa Roh Kudus kepada setiap satu persatu kami. Ubah hati dan pikiran kami supaya kami menjadi orang yang setia dan ingin melakukan pekerjaan bagi Tuhan, supaya kedatangan-Mu akan dipercepatkan dan menyediakan hati kami untuk menerima Engkau seadanya. Terima kasih Tuhan, kerana Engkau telah menjawab dan mendengar doa ini. Kami minta semua ini Tuhan, dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Saudara, saya ingin membawa satu cerita yang tidak asing dalam kehidupan kita. Apabila kita mengatakan Alkitab, rata-rata antara kita mengetahui apa itu Alkitab. Cerita dalam Alkitab memberikan kita pengajaran secara pribadi yang memberikan kita ruang dan peluang untuk memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Menikmati dan melihat Tuhan. Ayub akhirnya melihat pada cermin yang jernih. Kalau kita ada Alkitab, kita boleh buka dalam Ayub 42 ayat 1 hingga 17. Ini adalah pengakhiran chapter dalam buku Ayub. Dan saya percaya Ayub ini bukan suatu yang asing bagi kita. Cerita Ayub bukan suatu yang baru dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara-saudari memahami cerita Ayub lebih mendalam lagi. Kalau kita lihat dalam 1 Korintius 13 ayat 12. Rasul Paul mengatakan ini. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Rasul Paul mengatakan semua kita, tidak kira sejauh mana kepandaian kita, apa yang kita ketahui tentang Tuhan adalah sesuatu yang samar-samar. Sehingga Tuhan bertemu muka dengan kita, barulah kita akan mengenali Tuhan sebagai pencipta kita yang begitu ajaib sekali. Sehingga itu kita harus bertekun dan berharap
suatu hari nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Dan melihat kebenaran yang sekarang ini hanya samar-samar dalam penglihatan kita manusia. Mari kita lihat kisah latar belakang kehidupan Ayub dan keluarganya. Dalam buku Ayub 1 mengatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, ingat, saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau kita takut Allah, secara otomatiknya kita akan jauh ataupun menghindari kejahatan. Ayat 2 mengatakan ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 10 semuanya anak Ayub. Ayat 3 mengatakan di samping itu ia mempunyai banyak hamba, budak-budak, pembantu. Selain itu Ayub mempunyai 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, 1.000 ekor sapi, 500 ekor keldai, saudara. Begitu kaya. Pendek kata, dia adalah orang yang paling kaya di antara penduduk daerah timur. Ayat 4 mengatakan anak-anaknya, inilah gambaran begitu kekayaan Ayub. Ini gambaran tentang kekayaan Ayub. Anak-anak Ayub yang lelaki 7 orang itu bergilir-gilir melakukan pesta setiap malam. 1 minggu 7 hari. 7 malam itulah mereka mempunyai pesta tanpa putus-putus. Dan 3 orang perempuan di kalangan mereka itu hanya menjadi undangan. Bermaksud mereka itu hanya pengabang bagi budaya kita di Sarawak. Yang ketujuh laki itu orang yang menjadi tuan rumah bagi pesta kerajaan itu. Dan mereka melakukannya ikut giliran masing-masing. Anak yang sulung sehingga anak yang paling bongsu yang lelaki. Dalam tiap minggu itu 1 orang 1 malam. Jadi saudara, ini menggambarkan makanan yang begitu berlimpah. Berkat yang begitu berlimpah dalam keluarga Ayub. Ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikiran Ayub ini, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Inilah rutin si ayah, saudara. Sungguh pun anak mereka berpesta, mereka tidak pernah melupakan Tuhan. Dia sentiasa menjadi imam bagi anaknya. Setelah selesai saja keramaian itu, pada paginya menjadi rutin Ayub membawa anaknya, menguduskan anaknya. Hanya imam dalam keluarga yang boleh menguduskan. Okay? Dan dia menguduskan anaknya dan melakukan korban bagi pengampunan untuk pihak anaknya dengan Tuhan. Dan korban ini bukan suatu yang murah, saudara. Ingat, ayat mengatakan sejumlah mereka bermaksud 10 korban pada setiap pagi. Kalau kita mempunyai jumlah domba yang banyak, dalam 1 bulan kita sudah memikirkan kerugian. Tapi tidak pada Ayub. Dia mengutamakan Allah, hubungannya dengan Allah. Sebab itulah Tuhan mengatakan kepada iblis, lihatlah hambaku yang setia, jujur, dan takut kepada aku. Inilah yang dilakukan oleh Ayub setiap pagi, 7 hari seminggu, melakukan korban bagi anaknya, menjadi seorang imam bagi keluarganya. Now, kalau kita lihat dalam ayat 13, pada suatu hari, ini ketika giliran kesusahan yang menimpa keluarganya. Dan bermulalah tragedi yang dahsyat, tekanan demi tekanan, peristiwa yang menyebabkan kehidupan Ayub semakin goyang. Kalau kita lihat dari segi kacamata kita manusia yang berdosa ini. Tekanan ini mungkin akan menyebabkan perubahan pendirian Ayub kepada Tuhan. Mari kita lihat apa yang berlaku dalam kehidupannya. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah anak mereka yang sulung, yang tertua, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi yang jumlahnya 1.000 ekor itu membajak dan kedai-kedai betina 500 ekor itu makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba
menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Bermaksud 1.500 tenakan ketika itu dirampas orang Sheba dan yang menjagai dibunuh. Hanya aku sendiri yang lepas sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu belum menghabiskan ucapannya, datang lagi hamba mengatakan ini. Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba. Berapa saudara? 7.000 ekor. Pada saat itu disambar oleh petir api dari surga. Selain itu, penjaga yang menjaga domba itu turut hangus terbakar. Mereka di barbecue pada saat itu. 7.000 ekor domba dan pembantu-pembantu. Saudara, dalam pada masa yang begitu singkat, Ayub ditimpa kesusahan demi kesusahan. Berita tragis yang dilaporkan oleh hambanya sendiri. Dan hal itu datang dalam pengetahuan Ayub. Ayat 17, sementara orang itu berbicara, datang lagi yang berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu merjubu unta-unta. Berapa ekor unta saudara? 3.000. Dan merampasnya, apa yang seterusnya lakukan? Dia memukul dan membunuh penjaga bagi unta-unta tersebut. Hanya aku yang terlepas, sehingga aku dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudara, masalah demi masalah menimpa Ayub. Bukan setakat masalah, suatu yang tragis. Suatu kerugian yang berganda. Bukan dia hanya kehilangan separuh, tetapi semua yang dia miliki itu. Ayat 18, sementara orang itu bicara, datanglah orang lain berkata, anak-anak tuan yang lelaki, yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandainya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang bebas, terlepas sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Kalau kita melihat ayat 18 dan 19. Dikala mereka bergembira, berseronok, tiba-tiba angin yang bertiup daripada padang gurun. Saudara, apa yang ada pada padang gurun? Dalam bahasa Inggrisnya desert storm. Itulah satu ribut taufan, ribut yang tidak ada penghalangnya. Tidak ada pokok, tidak ada gunung di padang gurun. Bermaksud tidak ada halangan untuk ribut itu melanda. Dan kelajuan ribut itu kita boleh membuat imajinasi. Begitu kuatnya ribut itu. Dan ayat seterusnya mengatakan sehingga dia menimpa rumah itu 4 penjuru. Depan, belakang, kiri dan kanan. Dan ini menceritakan pada kita pada saat itu adalah ribut taufan dari padang gurun. Dan tidak ada caranya untuk melepaskan diri. Dan ini yang terjadi. Ayub 2 ayat 4. Sekarang gilirannya kepada Ayub. Kalau dia dapat bertahan, kehilangan harta dan anak, sekarang nih setan mengatakan, ini cobaan yang paling maksimum yang setan ingin berikan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Tetapi hulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 6 mengatakan firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya, jangan ambil nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Semua badan Ayub diliputi oleh bara yang busuk, saudara. Kalau bara adalah berita yang begitu parah sekali. Kalau kita mendengar seorang itu terkena bara, maka dalam hati kita tidak lain tak bukan kematian. Ayat 8 mengatakan lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk mengarut-ngarut badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Tidak ada apa yang dapat dilakukan oleh Ayub. Menangis sudah tidak dapat. Saya rasa sudah kering air matanya. Apa yang hanya mampu dilakukan oleh Ayub adalah mengambil sepihan
daripada tembikar dan menggaru-garu luka Barah itu. Ayat 9 mengatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih tekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, kita cenderung untuk mengutuki istri Ayub. Namun apabila kita dalam situasi tersebut, saya percaya kita lebih rela melihat orang yang disayang ini mati daripada sengsara. Bayangkan busuknya Barah itu, bermaksud Ayub tidak dapat duduk seperti kita. Tidak dapat berbaring seperti kita. Paling-paling pun kita boleh berbaring di atas tikar, tapi tidak Ayub. Sebab badannya habis dilitupi oleh bara yang begitu busuk. Dan tidak ada orang yang sanggup melihat penderitaan begitu. Nah, mari kita lihat. Ketika sahabat Ayub yang bernama Elfaz, Bildad, Zopar itu, mereka sepakat untuk datang melawat Ayub. Dari jauh saja saudara, ayat 12 mengatakan kepada kita, ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalinya lagi. Orang yang terkena bara saudara, dari segi fizikalnya berubah. Orang yang dulu handsome, kalau kena bara, perbezaan dari fizikalnya. Dia yang dikenali dulu, pada saat ini tidak dikenali oleh rakan-rakannya. Begitu teruk sekali. Dalam ayat ini menekankan, rakan-rakan sahabat karibnya sendiri pun sudah tidak mengenali rupa bentuk fizikal Ayub. Lalu apa yang dilakukan? Mereka menangis dengan suara nyaring. Seperti meratapan kematian. Seperti orang meratap kematian orang yang disayangi. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengoyak jubahnya masing-masing dan menabur debu di atas kepala mereka. Mereka melihat sesuatu yang amat tragis, memilukan. Sukar dibayangkan dengan kata-kata. Ayat 13, lalu mereka duduk bersama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Tidak ada seorang pun yang mengeluarkan sepatah kata. Niat mereka untuk memberikan ucapan, memberikan galakan. Tapi dalam 7 hari 7 malam mereka diam. Tidak ada satu kata-kata pun keluar daripada mulut mereka. Siapa di antara kita boleh meratapi kematian tanpa kata-kata selama 7 hari 7 malam? Saya pasti kita tidak mampu. Sebaik-baikmu kita akan memberikan semangat dorongan kepada orang itu. Tapi tidak, karena begitu peritnya penderitaan yang dialami oleh Ayub dan sakitnya hati rakan-rakannya melihat penderitaan Ayub itu. Nah, apabila kita melihat daripada perkara duniawi, daripada mata kasar kita manusia, kita hanya boleh melihat daripada pandangan kita sendiri. Dan ini berlaku selepas 7 hari 7 malam, mulalah rakan-rakan Ayub itu berbicara. Bukannya teologi yang tidak baik dalam ucapan Elfaz, Bildad dan Zopar. Atau teologi yang begitu baik daripada Ilhu yang memberikan pengetahuan tentang Tuhan serta mengubah hati kita manusia. Ada 4 rakan yang datang saudara. 3 memberikan teologi yang tidak berapa bagus dan menuduh Ayub. Yang keempat itu yang bernama Ilhub memberikan satu dorongan, galakan. Namun tidak ada teologi manusia, pengetahuan manusia tentang Tuhan ini cukup jelas tentang keadaan yang berlaku di sebalik penderitaan Ayub itu. Kita lihat dalam buku Mazmur 34 ayat 8 mengatakan, nikmatilah Tuhan dan lihat betapa baiknya Dia. Orang yang bergantung pada Tuhan akan berbahagia. Kadang-kadang pengetahuan kita hanya datang melalui pengalaman merasai Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kita untuk merasai kebaikan dan kemurahannya. Semua pengetahuan teologi di dunia tidak akan memberikan kepada kita pengetahuan yang mendalam tentang kebaikan Tuhan. Bermaksud hanya apabila kita sendiri mengalaminya, barulah kita memahami secara jelas. Kalau tidak pernah kita mengalami penderitaan orang yang kehilangan orang tersayang, insan tersayang, kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang menggambarkan kita memahami perasaan orang itu. Sebaliknya apabila kita sendiri yang mengalami kehilangan orang yang disayangi, kita boleh dan mengetahui bagaimana rasanya kalau kita kehilangan orang yang tersayang. Dan ini yang memberitahukan kepada kita.
melainkan kita mempunyai kesaksian tentang Allah dalam kehidupan pribadi kita, kita tidak akan mengenali Allah. Ayub menikmati serta melihat kebaikan Tuhan. Di sini ada perdebatan. Apabila Ayub berdiam, rakan-rakannya berbicara, memberi pandangan. Daripada pengetahuan mereka, penghakiman mereka, pengamatan mereka, mereka mengeluarkan semua kata-kata yang kesemuanya menuduh Ayub curang dengan Tuhan. Ini satu fitnah, tapi Ayub tidak menjawab. Nah, apabila Elihu habis berbicara tentang kebenaran kepada Ayub, Ayub tidak berkata-kata, tidak menjawab, tidak mempertahankan dirinya. Ayub senyap dalam keseksaan, penderitaan, malah dalam keadaan emosi yang tertekan. Ayub tidak berbicara langsung. Karena apabila kita menurut keinginan kita untuk menjawab, kemungkinan besar kita melakukan ucapan yang berdosa. Mungkin akan berlawanan dengan keinginan Tuhan. Cara yang paling bagus, tidak menjawab, senyap. Okay? Dan ini yang dilakukan oleh Ayub. Hanya setelah Allah berbicara, kita lihat dalam chapter 38 hingga 41 Allah berbicara, dan Ayub menjawab ini. Hanya dari kata-kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Apabila Ayub merasai Tuhan, melihat Tuhan, barulah dia sadar, setiap kata-kata yang diucapkan oleh manusia itu hanyalah kata-kata yang dusta, yang tidak rata-rata benar menggambarkan tentang siapa Tuhan. Dan Ayub mengaku ini, sebelum ini saya hanya mendengar kata-kata orang tentang engkau Tuhan. Sekarang ini saya sendiri melihat engkau. Betapa jauhnya gambaran yang manusia berikan tentang Tuhan. Cerita-cerita sebaliknya. Ayub mengakui di sini. Dia hampir terpengaruh dengan ucapan rakan-rakannya lain. Sehingga dia sendiri berbicara kepada Tuhan bahwa sekarang saya sudah melihat Tuhan. Segala yang saya tahu, dengar daripada kata-kata orang lain, ternyata salah tentang Tuhan. Apabila Tuhan datang kepada Ayub, Tuhan membenarkan dirinya dilihat oleh Ayub. Di mana Ayub akhirnya dapat merasai Tuhan. Matanya kini terbuka dan sekarang dia mempunyai pandangan yang baru tentang kebenaran Tuhan. Saya percaya seperti manusia biasa, Ayub juga mempunyai keraguan. Ayub juga mempunyai pemikiran kenapa ini berlaku dikala saya setia kepada Tuhan. Seperti saudara dan saya sendiri. Mempunyai persoalan begitu karena kita manusia biasa. Namun Ayub melihat apabila dia merasai Tuhan, dalam pandangannya begitu berbeza sekali. Dia telah menikmati serta melihat keputusannya adalah dia menjadi manusia lemah tetapi berubah. Ayub mempelajari 3 perkara benar tentang Tuhan. Dalam Ayub 42 ayat 1 hingga 6, Ayub tunduk serta menyerahkan diri dalam pengakuannya tentang 3 perkara benar. Dalam ayat 2, dia mengakui Allah itu benar-benar maha agung. Malah dia mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat 3, dia mengakui kebenaran tentang pemikiran Tuhan itu jauh melebihi pemikiran sendiri. Walaupun dia dikatakan saleh, walaupun dikatakan benar, takut akan Tuhan, setia dengan Tuhan. Tapi pemikiran dia tidak dapat menandingi pemikiran Tuhan. Dia mengatakan firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tentang pengetahuan. Itu sebabnya tanpa pengertian aku telah berbicara tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Dan Ayub mengakui daripada pengetahuan dia bicara tentang sesuatu yang tidak pasti tentang Tuhan. Dan sekarang dia melihat Tuhan jauh mengatasi pemikiran manusia. Ayat 6. Dia mengakui dalam kebenaran dia telah melakukan dosa dengan meragui cara tindakan Tuhan. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Akhirnya Ayub mengatakan dalam ayat 6, saya tarik balik. Nah, ini ungkapan yang kita selalu dengar sebagai orang Malaysia. Dikala sidang parlimen, ada yang mengatakan tarik ucapan itu, tarik perkataan itu. Ini yang dilakukan oleh Ayub. Dia mengakui kepada Allah apa yang diucapkan ini adalah sesuatu yang tidak benar. Maka dia katakan saya tarik balik perkataan itu. Okay? Dia bertobat. Dan segala ucapan selama ini adalah suatu ucapan yang sia-sia. Dan Ayub mengatakan saya tarik balik semua ucapan yang diucapkan itu. 2 perkara yang penting dilakukan dalam Tuhan dalam kesengsaraan Ayub.
ini yang dilakukan oleh Tuhan dalam Ayub menghadapi kesengsaraan. Setakat disinilah Tuhan telah memimpin Ayub. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan berkata benar pada setan. Bahwa Ayub selama ini adalah benar-benar orang yang berintegriti dan takut akan Tuhan. Tuhan dalam proses untuk mengembalikan berkat pada Ayub dengan kesehatan, 10 orang anak serta 2 kali ganda harga yang sebelum ini dimilikinya ataupun harta yang dimiliki oleh Ayub. Namun sebelum Tuhan melakukan perkara ini kepada Ayub, mengembalikan berkat itu, pada saat itu Ayub masih merasai kehidupannya seperti seakan-akan tersumpah. Tapi sebelum Tuhan memperbarui kehidupan Ayub, Tuhan masih perlu melakukan 2 perkara penting dalam pengalaman kesengsaraan Ayub. Pertama, untuk menyadarkan 3 sekawan Ayub. Pertama, Tuhan ingin membawa Elfaz, Bildad dan Zophar duduk di atas debu bersama Ayub. Kita baca dalam Ayub 42 ayat 7 hingga 9. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elfaz, seperti Tuhan berpaling kepada Elfaz, orang Tema, dia mengatakan ini, murkahku menyala terhadap engkau dan terhadap 2 sahabatmu, bermaksud Bildad dan Zophar, bukan Ilhu. Okay? Tuhan mengatakan ini, kerana kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, pergi kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya yang aku dengar. Sebab aku tidak akan melakukan aniaya terhadap engkau, sebab engkau tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elfaz, Bildad, Zophar. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Di akhirnya, Tuhan mengatakan sesuatu yang perlu dilakukan oleh teman-teman Ayub itu. Tuhan mengatakan, apa saja ucapanmu, teologi yang kamu gunakan itu, semuanya tidak benar tentang aku. Dan kamu membuatkan saya marah. Disebabkan itu kamu perlu membayar dengan harga yang begitu mahal. 7 ekor anak lembu dan kambing. Kalau kita lihat ini persembahan yang begitu mahal di zaman Israel. Dan Tuhan ingin merendahkan diri sahabat-sahabat Ayub dalam 2 cara. Tuhan memberitahu mereka bahwa teologi yang mereka gunakan adalah salah. Penghakiman mereka, pandangan mereka salah. Tuhan menghendaki mereka meminta pengampunan daripada orang yang mereka tuduh. Mereka telah menuduh bahwa Ayub telah berdosa serta bersalah terhadap Tuhan. Maka dia sedang menerima balasan daripada Tuhan. Itu teologi mereka, pengetahuan mereka, penghakiman mereka terhadap Ayub. Dan ucapan itu telah didengar oleh Allah ketika Ayub terdiam. Ayub tidak berkata-kata apa. Ayub tidak berkata apa-apa. Malah membiarkan semua tuduhan itu didengar oleh Tuhan. Ayub melakukan perkara yang baik tanpa tindak balas. Ayub telah menghindari dirinya daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak benar. Saudara, dalam kesengsaraan, kalau kita menjawab orang yang menuduh kita perkara-perkara yang tidak benar, kemungkinan besar kita akan menyumpah orang itu. Perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang tidak baik tentang orang itu. Lebih baik kita mengikuti Ayub tanpa mengeluarkan kata apa-apa. Dengan ini maka Tuhan memalukan tiga sahabat dengan menyatakan Ayub merupakan orang yang benar di mata Tuhan. Masih Allah mengakui Ayub benar walaupun Ayub dalam kesengsaraan. Dan ini yang diakui Allah di depan setan. Perkara ini belum bahaya, saudara. Mereka perlu berjumpa dengan Ayub bersama dengan korban bakaran dan meminta Ayub mempersembahkan korban serta berdoa bagi pihak mereka. Ini merupakan perkara yang paling memalukan, malah satu jumlah korban yang mahal harganya. Dalam ayat 8, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan. Pergilah kepada hambaku lalu persembahkanlah semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Apa yang dilakukan seterusnya? Baiklah hambaku Ayub minta doa untuk kamu karena hanya permintaan yang akan kuterima. Kamu harus nyuruh Ayub sebagai imam untuk menguduskan, untuk mentahirkan kamu, untuk
mengampuni kamu. Hanya doa Ayub yang saya akan terima. Selebihnya tidak akan. Oke? Ini yang dikatakan oleh Allah. Orang yang mereka tuduh menentang Tuhan perlu bertindak sebagai imam bagi pihak mereka untuk bawa kedamaian dengan Tuhan. Ini bermaksud hanya satu saja cara untuk membolehkan tiga-tiga mereka ini mengalami pertobatan dengan Tuhan adalah hanya melalui pengampunan oleh Ayub. Mereka harus merendahkan diri di hadapan Ayub, bukan hanya di hadapan Tuhan. Sebelum Tuhan memulihkan keadaan Ayub, Tuhan sekali lagi membuktikan bahwa Ayub merupakan orang yang berintegriti, orang yang soleh. Apabila sahabat-sahabat Ayub datang kepadanya untuk menjadi pengantara dengan Tuhan, ini bukannya semata-mata untuk merendahkan diri hati mereka, tetapi satu bentuk ujian. Ayub harus mengasihi musuhnya serta berdoa bagi mereka yang menuduh dia. Dia harus memberkati mereka yang menyumpah dia serta memfitnah dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Ingat, pada saat itu Ayub masih dalam kesakitan, kesengsaraan. Tuhan belum lagi mengubah nasib Ayub, mengubah kesengsaraan Ayub. Kenapa? Ingat dalam ayat 2, dalam Ayub 2 ayat 5. Tetapi hulurkan tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutik engkau di hadapanmu. Setan mengatakan dalam kesengsaraan manusia akan sanggup melakukan apa saja, malah boleh mengutuki engkau. Itu yang dilakukan oleh setan. Tapi Allah membuktikan di sebaliknya. Masa Ayub masih dalam kesengsaraan, kesakitan, Ayub boleh mengampuni dan memuji Tuhan. Bertindak sebagai imam besar, melakukan korban bakaran bagi pihak orang yang menuduh dia. Dan Ayub masih mendirikan integriti orang saleh di hadapan Allah. Dia mampu untuk memaafkan serta meminta pengampunan bagi pihak sahabatnya di hadapan Tuhan, walaupun dalam keadaan sengsara. Maka ini Tuhan telah meletakkan Ayub dalam ujian terakhir. Ya, Ayub lulus dalam ujian itu. Dalam ayat 9, dalam bab 42, Tuhan menerima permintaan Ayub. Tuhan menerima doa Ayub itu. Ingat saudara, kita lihat kehidupan Ayub ini, suatu yang tragis. Tapi yang menyebabkan Ayub menjadi soleh di depan Allah adalah dia bertindak sebagai imam. Di permulaan bab 1 Ayub itu, dia menjadi imam bagi pihak keluarganya. Sentiasa berdoa setiap pagi, melakukan korban bagi pihak anaknya. Di pengakhiran bab di buku Ayub ini, dia sekali bertindak lagi, bukan dalam keadaan yang baik, dalam kesengsaraan, kesakitan, bertindak sebagai imam bagi orang yang menuduh dia. Saudara, ingat dalam 1 Korintus yang saya petikkan sebentar tadi. Mengatakan sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna seperti Ayub. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenali. Saya percaya banyak persoalan dalam kehidupan kita saudara, yang kita tidak tahu di mana mencari jawabannya. Seakan-akan suatu harapan itu adalah samar-samar bagi kita. Tapi kita harus bersabar saudara. Sebab satu hari nanti apabila Tuhan datang, Yesus datang, dia akan membawa kemuliaannya kepada kita. Dan segala persoalan yang ada dalam kehidupan kita akan terjawab. Dan barulah kita melihat dari cermin yang begitu cukup jelas apabila kita muka dengan penebus kita. Biar Tuhan memberkati kita dan meneguhkan iman kita sampai Yesus datang lagi. Aku jadi milik-Mu ya Tuhan, oh besarlah kasih-Mu. Tapi aku rindu dalam iman lebih dekat padamu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Sucikan aku
hadapan takhta-Mu. Bila ku sembah Allah di syurga, di sana Tuhan tunggu. Lebih dekat tariklah aku, dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, dekat tariklah aku, dekat pada sisi-Mu. Meskipun aku tidak tahu Tuhan akan segala maksud-Mu, bila aku dapat perdamaian, baru senang hatiku. Lebih dekat tariklah aku, dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, dekat tariklah aku, dekat pada sisi-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuji nama Engkau Tuhan. Kami bersyukur terima kasih kerana firman-Mu. Kerana tentang kehidupan Ayub, memberi gambaran jelas kepada kami. Bahawa apa kami ketahui, apa yang kami lihat adalah suatu cermin yang samar-samar. Bantulah kami Tuhan untuk teguh dalam iman kami. Dan sedar bahawa segala persoalan yang timbul dalam kehidupan kami akan terjawab. Namun pada saat ini kami ingin Tuhan meneguhkan iman kami, bersabar untuk menanti kedatangan Tuhan yang akan memberi segala jawapan dalam setiap pergumulan persoalan dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan dengan berkat kesehatan, perlindungan. Terima kasih kerana Engkau telah mendengar dan menjawab doa ini Tuhan. Kami minta semua ini dalam nama Yesus yang telah menjadi Juru Selamat dan Penebus semua kami. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini. Semoga anda mendapat manfaat daripada mesej yang telah disampaikan pada hari ini dan semoga itu dapat menguatkan iman kita yang telah mendengar. Terima kasih dan selamat hari Sabat. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan memberkati.